Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali hari ini dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kami selalu berharap dan berdoa supaya saudara-saudara sekalian selalu dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan saat ini kami kembali boleh mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan renungan ini. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan bagi kita sepanjang hari ini Selasa 8 November 2022 yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 24 begini firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, tung tarbahen mamartabuni manangise di parsitabunian sodapot idauku ibana ninna jahuba. Da'ahudo namangguhi langit dohot tanoon ninna jahuba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah lagu sekolah minggu yang liriknya mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Saudara-saudara sekalian, benar sekali apa yang dikatakan oleh lagu tersebut. Bahwa Tuhan melihat segala sesuatunya. Apakah itu yang menurut kita sangat-sangat tersembunyi? Ataukah itu hal-hal yang memang begitu jelas dilihat oleh orang banyak? Namun saudara-saudara sekalian, begitu seringnya mungkin kita melupakan hal tersebut ya. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha melihat dan maha mengetahui segala sesuatunya. Sehingga selalu saja ada orang-orang yang mencoba untuk menyembunyikan kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari hadapan Allah. Ada orang yang mencoba untuk berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya. Perbuatan-perbuatan yang penuh dengan dosa. Dengan berbagai perbuatan-perbuatan atau sikap yang mungkin bagi orang banyak itu adalah sikap yang baik, perbuatan yang baik, yang bagi orang tersebut itu akan mampu untuk menutupi kejahatan yang sesungguhnya dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan begitu jelas sekali ya, mau mengingatkan kita semua bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang tidak akan pernah mungkin
kita bohongi. Allah yang adalah maha melihat dan mengetahui segala sesuatunya. Hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dalam nats ini sesungguhnya berbicara ya untuk menegur para nabi-nabi, nabi-nabi palsu yang waktu itu mereka begitu giat untuk berkata-kata, menyampaikan nubuatan-nubuatan yang penuh dengan kebohongan di tengah-tengah umat Israel. Mereka bukanlah menyampaikan perkataan-perkataan Allah, maksud-maksud Allah, tetapi mereka sedang menyampaikan keinginan hatinya dengan maksud tujuan mereka tersendiri. Dan mereka berharap dengan kata-kata mereka yang penuh dengan kebohongan, maka orang-orang akan percaya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Dan orang-orang akan mengikuti keinginan-keinginan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu begitu banyak orang yang tertipu. Orang yang merasa bahwa nabi-nabi palsu itu sedang bernubuat atas nama Tuhan. Nabi-nabi palsu itu sebagai orang-orang yang dipakai, diutus oleh Tuhan untuk menyatakan maksud dan rencana Allah. Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membohongi orang-orang banyak. Termasuk juga mereka berusaha untuk membohongi Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat ya bagaimana kisah Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, dan dosa membuat mata mereka tercelik dan menyadari bahwa mereka dalam keadaan telanjang, itu membuat mereka malu dan takut. Dan akhirnya mereka berusaha untuk sembunyi dari hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menanyakan mereka. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tuhan melihat mereka. Tuhan tahu kalau mereka sudah melanggar perintah yang Dia sudah sampaikan. Dan itu artinya mereka tidak akan pernah mampu membohongi dirinya, membohongi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu seringnya kita juga seperti para nabi-nabi palsu tersebut, ya, yang berusaha untuk memakai kehendak hati kita, pikiran-pikiran kita yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita berpura-pura untuk melakukan itu atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Dan kita berusaha untuk menyembunyikan kebenarannya. Bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan adalah salah. Seperti Adam dan Hawa berusaha untuk menyembunyikan. Tetapi Tuhan tetap melihat dan mengetahui segala sesuatunya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh diingatkan. Tidak akan ada gunanya ketika kita berusaha untuk membohongi diri kita. Ketika kita berusaha untuk membohongi orang-orang di sekeliling kita. Apalagi ketika kita berusaha untuk membohongi Allah yang maha melihat dan maha tahu siapa diri kita, tentang kejahatan kita, tentang segala dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak akan pernah berhasil. Tuhan melihat dan mengetahui. Orang-orang mungkin bisa saja kita bohongi. Orang-orang mungkin saja tidak akan pernah tahu dan tidak melihat hal-hal tersembunyi yang pernah kita lakukan. Tetapi ingatlah, Tuhan melihat semua itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita diingatkan untuk tidak pernah bertahan dalam kepura-puraan kita. Kita diingatkan untuk tidak terus-menerus tinggal dalam sikap-sikap kita yang tidak benar, yang kita coba kita tutup-tutupi dan kita bungkus dengan kata-kata manis, dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin terkesan itu sesuatu yang baik di mata orang. Karena Tuhan melihat apa sesungguhnya
yang sedang kita lakukan dan sedang kita pikirkan. Maka berhentilah untuk terus-menerus berpura-pura. Berhentilah untuk terus-menerus bersikap tidak jujur. Berhentilah untuk mengatasnamakan kehendak Allah, mengatasnamakan keinginan Allah dengan mengerjakan hal-hal yang sesungguhnya adalah hanya untuk kepentingan, kepuasan diri kita sendiri. Sebab Tuhan melihat itu. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan satu hal dari kita. Mari belajar jujur. Jujur di hadapan Allah. Ketika kita jujur di hadapan Allah, berarti kita akan datang untuk mengakui setiap dosa kita, kebohongan kita, kejahatan-kejahatan yang mungkin selama ini kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi. Dan ketika kita mau mengaku itu di hadapan Allah, artinya kita mau untuk diperbaharui. Kita mau untuk Tuhan didik, Tuhan ajar menjadi orang-orang yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Nya, baik di hadapan sesama, terlebih-lebih lagi di hadapan-Nya. Oleh karena itu mari kita diajak untuk belajar hidup jujur. Kita diajar untuk terus-menerus melakukan apa yang baik dan benar. Bukan karena penilaian manusia. Bukan karena orang-orang melihat kita. Tetapi karena Tuhan mengenal kita. Melihat kita kapan saja, di mana saja. Dan Tuhan tahu kebenaran segala sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga dengan demikian, jika kita terus bisa hidup dengan pengertian yang seperti itu, maka kita akan belajar hidup benar kapan saja, di mana saja, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami belajar untuk tunduk di hadapan-Mu. Engkau Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Dan kami belajar untuk hidup sungguh jujur Tuhan. Mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak jatuh ke dalam sikap yang mau menyembunyikan, menutup-nutupi segala kesalahan, dosa, kejahatan kami. Tetapi jika selama ini kami melakukan itu, maka biarlah saat ini firman-Mu menolong kami untuk belajar mengakui segala sesuatunya di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Tolong kami semua Tuhan, supaya dalam segala sesuatu yang selama ini kami sembunyikan, kami belajar Tuhan untuk memperbaikinya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan ubahkan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk selalu hidup di dalam kejujuran, dalam setiap sikap kita, baik di tempat-tempat yang terbuka maupun di tempat yang tersembunyi. Karena mata Tuhan selalu melihat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.